Tergantung pada tiga hal ya. Satu, apakah elektabilitas Mas Ganjar akan bertambah ke depannya. Kalau elektabilitasnya berubah dan cukup signifikan perubahannya, mungkin itu bisa memberi dia daya tawar yang lebih kuat, terutama di partainya sendiri. Karena Mas Ganjar kan sudah punya partai sebetulnya, yaitu Partai PDI Perjuangan. Yang kedua adalah sikap dari PDI Perjuangan. Secara resmi kan PDI Perjuangan belum punya sikap soal siapa yang bakal dicalonkan sebagai calon presiden. Tapi kita tahu bahwa tampaknya ada dua aspirasi di situ, yaitu ada yang menginginkan Ganjar dan ada juga yang menginginkan Puan Maharani. Dan kita tahu Puan Maharani cukup gencar melakukan sosialisasi beberapa waktu belakangan ini. Nah, gimana sikap internal PDI soal itu? Itu akan menentukan apakah Ganjar bisa jadi calon presiden atau tidak. Yang ketiga, saya kira sikap Mas Ganjar sendiri, apakah dia memang hanya mau dicalonkan kalau yang mencalonkan PDI Perjuangan, atau dia juga bersedia kalau di luar PDI yang mencalonkannya. Misalnya kan ada koalisi Indonesia Bersatu, itu sampai sekarang belum punya calon presiden tuh. Meskipun katanya tetap menggadang calon internalnya. Jadi tiga hal itu saya kira yang cukup menentukan nanti bagaimana kemungkinan Mas Ganjar atau Pak Ganjar itu akan mendapatkan tiket untuk dicalonkan oleh koalisi partai atau tidak, atau oleh partai politik atau tidak. Oke, baik. Saya akan beralih ke Pak Saidiman. Pak Saidiman, menurut Anda begitu ya di SMRC sendiri seperti apa sih? Karena kalau kita lihat begitu ya saat ini juga ada dualisi di mana memang di tubuh PDIP sendiri ada nama Ganjar Pranowo yang dicalonkan dan juga nama Puan Maharani begitu yang sudah dimulai disosialisasikan oleh PDIP. Sebetulnya Anda melihatnya sendiri apabila nanti begitu kalau kita lihat dari elektabilitas sudah jauh berbeda begitu apabila Ganjar dan juga Puan lebih tinggi Ganjar secara polling, Anda melihatnya Anda nanti PDIP akan mengusung ataupun tetap memaksakan mengusung Puan Maharani, apa sih yang akan terjadi di sana Pak Saidiman? Oke, saya kira kalau kita lihat dari sejumlah nama, PDIP sebetulnya punya sejumlah nama ya yang cukup populer. Ada Ganjar Pranowo, ada Puan Maharani, ada Tri Risma hari ini, dan mungkin juga nama-nama lain. Tetapi kalau kita lihat tren dalam 2 tahun terakhir ini, memang Ganjar Pranowo menempati urutan pertama yang paling populer dan paling banyak dipilih oleh publik saat ini dari tokoh-tokoh yang muncul dari PDI Perjuangan. Karena itu saya kira peluang Ganjar untuk tetap maju sebagai calon presiden itu masih sangat besar, bahkan lebih besar dari tokoh-tokoh lain seperti Puan Maharani. Persoalan besar pada Puan Maharani sekarang ini saya kira adalah karena resistensi dari publik cukup besar. Di dalam survei kita temukan likability atau tingkat kedisukaan Puan Maharani itu cukup rendah. Dari 67% yang tahu Puan Maharani itu baru 44% yang menyatakan suka. Sementara pada Ganjar Pranowo ada baru 71% yang tahu, tetapi yang suka 83%. Tingkat kedisukaan Ganjar Pranowo ini bahkan lebih tinggi dari tokoh-tokoh populer yang lain, misalnya Prabowo Subianto yang disukai hanya 71% dari yang tahu, atau Anies Baswedan disukai 74% dari 85% yang tahu. Saya kira posisi ini sangat penting untuk kita lihat sebagai argumen untuk menyatakan bahwa peluang Ganjar sampai saat ini masih cukup besar. Yang kedua adalah saya kira alasan kedua kenapa Ganjar cukup berpeluang adalah karena kalau kita lihat ada kecenderungan partai-partai politik ini sebetulnya tidak punya tokoh-tokoh yang populer, terutama dari para elit utamanya ya. Hanya Gerindra yang ketua umumnya populer dan mendapatkan dukungan publik yang cukup signifikan. Selebihnya sebetulnya tidak punya. Sementara pada saat yang sama, tokoh-tokoh lain yang bukan merupakan elit utama partai seperti Ganjar atau Anies Baswedan justru lebih populer. Karena itu partai mau tidak mau membutuhkan calon yang populer ini untuk kemudian mendapatkan dukungan publik dalam pemilihan presiden. Alasan yang selanjutnya adalah bahwa dalam kultur politik kita, mengajukan calon presiden atau faktor calon presiden itu cukup penting di dalam mendongkrak atau menentukan
apakah sebuah partai itu akan mendapatkan suara yang signifikan di dalam pemilihan legislatif atau tidak. Di dalam beberapa pemilu terakhir kita melihat bahwa faktor ketokohan itu sangat penting, karena itu sangat partai-partai politik seperti PDIP itu sangat berkepentingan untuk mengajukan atau mengusung calon yang populer dan mendapat dukungan yang publik yang cukup luas. Mereka berkepentingan untuk itu bukan hanya untuk memenangkan sang calon itu, tetapi juga untuk menjaga soliditas kekuatan partai itu sendiri di dalam pemilihan legislatif. Jadi ini semacam sesuatu yang tidak bisa dihindari. Orang seperti Ganjar yang populer itu pasti akan menarik dukungan atau akan menarik partai-partai untuk kemudian memasukkannya di dalam list atau daftar tokoh yang kemungkinan untuk diajukan. Kalaupun Baik. misalnya Ganjar tidak maju, masih ada partai-partai lain yang juga berkepentingan. Ada KIB misalnya yang sampai sekarang tidak punya tokoh populer dan partai-partai yang lain. Oke, baik. Walaupun kalau secara polling begitu ya, dari kesukaan publik cukup besar gapnya antara Ganjar dan juga Puan. Ganjar memegang 83%, Puan hanya 44%. Ini juga semakin menarik begitu ya. PDIP akankah tetap memaksakan mengusung Puan Maharani walaupun tingkat kesukaan publik pada Puan juga cukup rendah, ataupun akan mengangkat Ganjar dan mengurangi egonya. Kita jeda juga, dan kita saat ini akan ke Pak Faisal untuk melihat dampak ekonominya, di mana Anda memperhatikan statement dari Presiden Joko Widodo yang mana mengatakan dunia ini untuk di tahun depan dan juga tahun-tahun ke depannya masih sangat suram dari sisi ekonomi. Sebetulnya untuk dari sisi para pelaku pasar begitu ya, para pelaku pasar ini dari nama-nama yang mana memang sudah beredar akan mencalonkan diri menjadi Presiden RI di 2024 nanti, Anda melihatnya keinginan para pelaku pasar ini di pilihan yang mana? Silakan Pak Faisal. Menurut saya paling tidak ada 3 yang menjadi poin penting yang menjadi pertimbangan bagi pelaku pasar ya. Pertama, jelas mereka menginginkan satu pemimpin baru yang memahami permasalahan yang penting dan strategis yang kaitannya dengan perekonomian Indonesia, dan juga memahami bagaimana tantangan ke depan, karena tantangan dari waktu ke waktu tidak sama ya. Jadi pemahaman terhadap permasalahan itu menjadi sangat penting, terutama yang strategis sifatnya ya. Dia tidak harus memahami sampai yang detail-detail sekali ya, tapi yang strategis dia harus tahu. Yang kedua, matang ya, karena pelaku usaha menginginkan bahwa kebijakan-kebijakan yang nanti dikeluarkan itu berdasarkan pemikiran yang matang ya, dan fair ya, kompetisi dan juga perlakuan yang sama dan fair ya antar golongan, antar pihak ya. Ini menjadi sorotan yang penting juga gitu ya, dan meminimalisir potensi bias terhadap kelompok tertentu ya dalam kebijakan-kebijakan ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya pemahaman ya terhadap permasalahan, tapi juga dalam hal problem solvingnya ya, dalam hal actionnya. Nah, artinya di sini dibutuhkan satu skill leadership yang lebih bagus, yang kemudian juga decision making ya, yang tepat, cepat dan strategis ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar pemahaman saja. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting tentu saja adalah pasar akan melihat track record-nya ya, rekam jejaknya. Ini reliable atau tidak. Nah, itu kelihatan dari rekam jejaknya, dan tentu saja dari sisi kredibilitas daripada hasil pemilu nanti itu sendiri. Itu secara umum sih. Oke, baik. Menjadi kalau dilihat kredibilitas ekonomi yang perlu diperhatikan begitu ya untuk mengamati perekonomian Indonesia ke depannya seperti apa. Saya akan kembali ke Pak Jayadi. Pak Jayadi, di mana Anda kita memperhatikan update-nya, Nasdem ini menjadi partai pertama yang mana mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya. Namun terpilihnya Anies membuat para kader Nasdem yang pro restorasi perubahan nampaknya cukup kecewa begitu, sehingga ada yang mundur. Kalau Anda melihatnya ini bagaimana sih Pak, terkait membaca jalan politik Nasdem yang nasionalis ya, terkait pemilihan Anies begitu, yang kita tahu kalau mengingat begitu pada Pilgub lalu tidak bisa lepas dari politik identitas ataupun kemunduran dan juga kemajuan. Silakan Pak Jayadi. Sebetulnya yang mendeklarasikan calon presiden yang pertama bukan Nasdem ya, tapi kan Prabowo sudah duluan tuh. Prabowo bersama Caimin bersama PKB ya, Prabowo Gerindra dan PKB bersama Caimin bersama PKB gitu. Jadi Nasdem ini yang secara resmi mendeklarasikan calon presiden itu boleh disebut yang kedua gitu. Saya kira memang memang kalau kita lihat rekam jejaknya ada perbedaan-perbedaan di masa lalu antara rekam jejaknya
Anies dengan Nasdem, terutama dimulai pada pemilu DKI 2017 ya, yang peristiwanya dimulai dari 2016. Jadi memang selama ini Anies Baswedan dalam proses menjadi kepala daerah itu lebih banyak dicalonkan oleh partai-partai yang berseberangan dengan Nasdem, begitu. Demikian juga dalam pemerintahan seringkali Anies disimbolkan sebagai simbol oposisi, sementara Nasdem adalah bagian dari pemerintahan Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian ada ada yang mendukung dari pencalonan Anies, kemudian ada juga atau mungkin banyak juga kader-kader Nasdem yang kecewa karena memang dari awal salah satu segmen pemilih Nasdem itu memang bukanlah segmen pemilihnya Anies atau bukanlah orang yang diperkirakan cocok dengan Anies sebagai calon presiden. Jadi wajar. Nah, tinggal masalahnya adalah tentu saya kira Nasdem sudah menghitung itu. Masalahnya ada apakah dengan dicalonkannya Anies itu akan lebih banyak mendatangkan pemilih itu dibandingkan dengan kehilangan pemilih. Itu yang masih harus dihitung oleh Nasdem. Kalau saya lihat di data LSI Agustus 2022, kalau kita lihat distribusi pemilih Nasdem itu di Agustus 2022 itu sudah sekitar 39 atau 40% itu cenderung mendukung Anies dari distribusi pemilih Nasdem ya. 25%-an itu ke Prabowo dan ke Ganjar. Jadi dilihat dari sisi itu sebetulnya sudah lebih banyak pemilih Nasdem yang ke Anies dibandingkan yang ke Ganjar atau ke Prabowo. Itu data Agustus. Selain itu di tingkatan elit Nasdem juga tampaknya memang kalau kita lihat dari Rakernas yang lalu tampaknya memang lebih banyak ke Anies. Jadi perkembangan belakangan memang menunjukkan bahwa di tingkat elit maupun di tingkat grassroots-nya Nasdem atau pemilih Nasdem itu memang ada kecenderungan mulai ke arah Anies gitu. Jadi barangkali tampaknya itu yang menjadi hitung-hitungan Partai Nasdem. Jadi paling tidak Nasdem bisa mengharapkan tambahan suara dari Anies dari kantong-kantong suara di mana Anies diperkirakan cukup kuat seperti di Aceh, Sumatera Barat, ya, Sumatera, di Riau, kemudian di daerah-daerah Kalimantan, beberapa daerah Sulawesi dan sebagainya. Tapi memang yang belum saya belum bisa melakukan analisis seberapa besar yang lari, apakah yang lari lebih banyak dibandingkan dengan yang datang gitu. Oke, baik. Saya akan beralih ke Pak Saidiman. Kalau dari kacamata Anda ataupun point of view Anda, sebetulnya Nasdem dengan memilih ataupun mengusung Anies Baswedan ini justru diuntungkan atau dirugikan? Karena kalau data dari berapa banyak kader Nasdem yang keluar begitu juga belum ada. Tapi tadi juga Pak Jayadi menyebutkan bahwa memang banyak juga begitu dari Nasdem yang mana memang juga akhirnya cukup minat begitu untuk mengusung Anies Baswedan di Partai Nasdem untuk menjadi calon presiden. Kalau dari Anda seperti apa, Pak Saidiman? Iya, saya kira mirip tadi dengan yang disampaikan oleh Bang Jayadi dari survei SMRC Agustus 2022 pasca pengumuman tiga calon dari Nasdem ya, Rakernas Juni 2022 itu, di mana Anies di nomor 1 itu kemudian ada perpindahan memang suara dari pemilih Anies ke Nasdem. Pada survei Maret 2022 itu cuma ada 1,4% pemilih Anies yang menyatakan memilih Partai Nasdem, tetapi pada survei Agustus itu naik menjadi 8,1%. Tetapi ini 8% dari total pemilih Anies ya. Ada perpindahan, tapi angkanya masih segitu. Sementara dari sisi yang lain, kita ada data juga dari SMRC, kita menemukan dalam 1 tahun terakhir, sebetulnya kan pembicaraan mengenai dukungan Nasdem terhadap Anies ini muncul dalam 1 tahun belakangan ini ya, di kalangan elit, di media juga ada perbincangan tentang itu. Dan kalau kita lihat dari pergerakan suara Nasdem, ada penurunan yang cukup signifikan suara Nasdem dari Indonesia bagian timur dan tengah, di mana Indonesia bagian timur ini adalah salah satu lumbung atau basis suara Nasdem pada pemilu 2019 lalu. Pada pemilu 2019 Indonesia bagian timur
itu Nasdem mendapatkan sekitar 13% dari sana. Dan dari survei kita pada Mei 2021, itu suara Nasdem di Indonesia bagian timur dan tengah sekitar 10,8%. Pada survei Agustus itu turun menjadi 3,9%. Jadi ada penurunan yang signifikan ketika isu Nasdem mulai ingin mencalonkan Anies Baswedan sebagai presiden. Dari 10,8% menjadi 3,9%. Sementara dari wilayah di mana Nasdem tidak terlalu banyak meraih dukungan pada pemilu yang lalu, misalnya Jawa Barat atau DKI atau Indonesia bagian barat secara umum, kita belum menemukan ada pergerakan signifikan suara yang masuk ke Nasdem ketika isu pencalonan Anies Baswedan ini mencuat. Kita lihat misalnya di Jawa Barat sebagai provinsi yang terbanyak penduduknya, populasi terbanyak itu ada sedikit pergerakan, tetapi pergerakannya ini tidak signifikan, dari 0,4% pada Mei 2021 menjadi 1,7% pada survei Agustus 2022. Artinya ini stabil sebetulnya karena tidak signifikan secara statistik. Juga dari sisi agama, kita saksikan bahwa dari pemilu 2014 ke pemilu 2019 ada perubahan suara Nasdem sebetulnya, baik pemilih Muslim maupun pemilih non-Muslim itu sama-sama naik. Tetapi pada pemilih non-Muslim kenaikannya lebih signifikan daripada pemilih Muslim. Lalu kita saksikan dalam 1 tahun terakhir ada pergerakan suara pemilih non-Muslim dari 6,8% pada survei Mei 2021 menjadi 2,5% pada survei Agustus 2022. Jadi ada penurunan yang juga signifikan dari pemilih non-Muslim terhadap Nasdem. Sementara pemilih Muslim yang mungkin ingin ditarget oleh Nasdem ketika mencalonkan Anies itu tidak mengalami pergerakan yang signifikan atau relatif stabil, dari 3,3% pada Mei 2021 menjadi 3,7% pada Agustus 2022. Intinya adalah ada perubahan wajah pemilih Nasdem, tetapi kita lihat perubahannya belum imbang antara yang keluar dengan yang diharapkan masuk. Oke, baik. Yang perlu diperhatikan adalah adanya perubahan begitu ya bagi pemilih Nasdem ini. Lalu kita melihat dari sisi ekonominya ke Pak Faisal. Pak Faisal, sebetulnya kebijakan politik yang seperti apa yang tentunya diharapkan sehingga mampu membawa sentimen positif ke pasar dan juga pertumbuhan ekonomi hari. Tapi ditahan dulu jawabannya karena kita harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Your Money Your Vote CNBC Indonesia.